Kembali lagi di Uncensored with Andini Effendi. Saya kedatangan tamu seorang eksekutif digital banking dan survivor kanker, Haryati Lawijaya atau Faye. Perjalanan kanker serviks stadium akhir membuat Faye banyak berkaca diri dan percaya dengan berserah diri, juga bersahabat dengan tubuh kita, maka sehat adalah sebuah keniscayaan. Bahkan Faye terus bertanding maraton selama kanker bersarang. Aku lahir di Bandung, Bandung is my hometown gitu kan. Terus besar di Bandung, sekolah kuliah di Bandung. Lahirnya tahun 78. Tanggal 7 Juni. 7 Juni, Gemini. Oke. Kemudian langsung. Terus besar sekolah di Bandung, kerja ke Jakarta, terus ada sempat di Finland, balik lagi Jakarta. Kurang lebih begitu. Oh, jadi pokoknya selama sekolah SD, SMP, SMA Bandung. Kemudian kuliah juga di Bandung. Kuliah di mana? Parahyangan. Oh, di anak Unpad. Iya. Ambil majornya apa? Accounting. Oh, that's why she is a digital banking director. I was an auditor, tapi sekarang lebih ke arah digital semuanya. Wow, oke. Kemudian S1 di Unpar. Kerja Jakarta. Terus kerja as a financial auditor. Waktu itu di Arthur Andersen. Terus Andersen Consulting ya, dari auditor, business consultant, tapi semuanya main ininya telco, industrinya telco. Ada juga mining, tapi yang paling besar telco, yang paling sering. Terus akhirnya pindah deh ke telco. Ke Excel waktu itu. Di Excel awalnya di finance gitu kan, tapi dari finance malah pindah ke ngerjain project-project digital. Mungkin kalau dulu bilangnya value added services, which is kalau sekarang orang bilangnya digital. Ya, jadi dari sana pindah jalur tuh dari finance, kerjainnya ke digital. Belajarnya dari mana? Ya belajar aja dari engineer gitu. Kayaknya seru ya gitu kan, karena it's like kalau finance kayaknya itu aja, at some point bosen gitu ya. Tapi kalau di digital itu kayak there's always new thing, like almost every week ada hal baru yang dibelajarin. Tapi yang lebih menarik lagi adalah ternyata hanya dengan satu connection, satu handphone, ternyata bisa bermanfaatnya macam-macam gitu kan. Terutama access to information. Kemudian sempat sekolah lagi nggak tuh? Nah, aku nggak sekolah lagi gitu kan. Jadi malah lebih banyak tuh kayak ngerjain hal-hal yang jadi dari finance terus digital gitu ya di telco. Role-nya macam-macam gitu kan. Jadi terus saya sempat di Nokia gitu kan. Di Nokia itu dari mulai ngerjain value added services, terus udah gitu ngerjain kayak corporate strategy. Semuanya akhirnya gitu ya dijalanin, termasuk kayak account, sales. Jadi akhirnya belajar banyaknya di sana. Jadi sih bisa dibilang kafe ini benar-benar homegrown banget dong ya. Iya kan? Karena sampai kuliah di Indonesia. Iya. During that period, waktu lagi sibuk-sibuknya nih, lagi jadi lady bossnya. Yang dulu tuh seperti apa sih? Oh, oke. Yang dulu sangat ambisius. Semuanya harus bisa, harus achieve ini, harus achieve itu. It's kayak penting banget gitu buat membuktikan bahwa perempuan bisa loh sama bagusnya, sama laki-laki nggak kalah loh gitu kan. Jadi kayak semuanya tentang harus achieve gitu kan. So I invest a lot of my time di karir gitu kan. It's like dulu, it's kind of my bukan protection ya, tapi kayak pelarian nggak? Pelarian mungkin lebih tepatnya tuh kayak masking gitu loh, bahwa saya baik-baik aja loh, saya oke kok gitu kan. I don't need harus tergantung sama orang gitu kan. So jadi kayak menutupi itu semua dengan pencapaian gitu kan. Padahal deep down kan sebenarnya dulu nggak realize itu loh, sampein after sakit gitu ya, after face to face dengan the dead gitu kan. Baru realize selama ini sebenarnya saya apa-apa loh, cuman denial aja. Waktu itu kan mikirnya aku nggak apa-apa kok gitu. Jadi it's like my ego untuk bilang kayak
nggak apa-apa gitu ya. Jadi kayak dulu I mean like my background gitu ya, the family. Jadi bukan karena apa namanya my dad gimana atau gimana gitu ya, tapi lebih kayak mungkin karena kebiasaan turun temurun gitu ya. Anak perempuan ya dibandingin anak laki-laki, better anak laki-laki gitu kan. Kafe nulis itu juga tuh di buku anak sulung kan soalnya kan? Anak sulung dan perempuan sendiri. Paling kecil ada perempuan satu lagi. Jadi di keluarga tuh memang perempuan tuh di bawah laki-laki lah gitu. Atau gimana? Iya, traditionally kayaknya tuh begitu turun temurun gitu kan. Jadi kayak, tapi waktu kecil nggak terima tuh gitu kan, cuman disimpan aja. Jadi apa namanya, quote-unquote tadi mungkin kalau dibilang pelarian, ya lebih ke arah, aku mau buktiin loh, bisa kok gitu ya. Jadi like from apa tuh namanya study, udah gitu apa namanya career gitu kan. Ya pokoknya harus bisa sama bagusnya gitu loh sama laki-laki gitu. Atau lebih? Even lebih, betul gitu kan. Jadi overachiever nggak sih zaman dulu itu? Overachiever nggak ya? Karena kalau cewek-cewek ambi tuh biasanya nyambung gitu loh. Soalnya ya overachiever nih sebenarnya nih gitu. Overachiever. Ininya begini tapi kita maunya 10 langkah di atasnya gitu. Iya, dan sampai ngerasa ya pada saat kayaknya aduh kalau buat perempuan ya untuk di posisi yang sama gitu ya sama yang kualitas laki-laki kayaknya harus berusaha 3 kali lebih berat gitu kan ya, lebih apa effortnya lebih 3 kali lipat mungkin gitu ya. Tapi the more challenging kayak ngerasa kayak ya mungkin ya it's like apa tuh namanya sukses bisa fits the ego juga kan. Jadi pada saat oh ternyata bisa loh gitu kan. So next begitu lagi, lebih lagi, nggak sadar pokoknya jadinya hidupnya yang penting achieve aja gitu kan. And then kayak losing the meaning sebenarnya achieve itu, terus kenapa gitu kan? Buat apa? Udah buktiin terus apa? Lupa. Itu mulai bertanya itu ketika pas udah tahu ada kondisi kanker atau dari sebelumnya juga udah mempertanyakan? Belum. Jadi setelah sakit gitu ya. So actually ya kalau dipikir-pikir gitu kan orang suka bilang gitu ya, cancer kayaknya atau apapun lah ya yang dianggapnya kayaknya musibah gitu ya. Sebenarnya bisa jadi blessing loh gitu loh. Karena without that sakit gitu ya atau apa namanya kalau kita bilang kind of failure gitu kan. Well, ya udah hidupnya melayang aja terus gitu kan, jalan aja terus gitu, pokoknya achieve aja gitu kan, without cari meaningnya gitu kan. Nah, because of sakit gitu kan, banyak reflect ke dalam. Biasanya kan sibuk ya, ini gitu kan, gak ada waktu untuk connect dengan diri sendiri, masuk ke dalam gitu ya. Waktu sakit, mau nggak mau kan, stop dari kerjaan gitu ya, terus aku orangnya nggak bisa diem gitu kan. Ya, tapi tetap kayak dipaksa untuk ya udah dengan diri sendiri gitu kan. Lihat ke dalam, connect dengan diri sendiri terus baru mikir, ya selama ini achieve terus so what gitu ya. Now I'm dying. So what's that for gitu kan. Jadi kayak kalau dulu mikirnya mungkin lagi kecil gitu ya. Because of the society juga gitu ya kayak oh kalau sukses itu ukurannya A, B, C, D, E. Terus kan dulu dibilangnya, oh anak cowok itu lebih sukses daripada anak cewek. Jadi pakai standar yang ada di society gitu kan. Tapi after ngalamin like face to face dengan the dead gitu ya, terus mikir, iya ya, aku punya itu semua, so what? So actually what is success? Gitu kan, aku baru mikir tuh gitu kan. Apa yang aku ada hari ini, what I achieve gitu ya, it cannot save me from the dead. Gitu kan. Terus buat apa? Terus aku kemarin invest my time, my energy buat achieve gitu kan. Terus kenapa sekarang gitu loh? Maksudnya so what gitu kan? Ya you are living gitu kan. Kalau in a way. Karena waktu itu kan udah stage-nya 4B kan. Udah ya one step in front of the exit gate lah ya. Tinggal bye. Iya kan dulu kalau dokter bilang based on statistik katanya kan chance itu 15-18% gitu kan masih ada. So ya gitu kan. Oke, aku achieve ini itu gitu ya. Tapi terus apa? Buat apa gitu kan? Terus apa sih artinya gitu ya? Kayak gitu sih. Itu baru kayak nyadarin. So that's why soalnya kalau aku berpikir sebenarnya challenge atau kesulitan-kesulitan itu it's a blessing gitu kan. Karena kayak waking up kita gitu ya. In a way, kalau aku pikir-pikir lagi, it's like apa ya namanya?
pada saat kita dying itu ya, kayaknya that's the very moment aku feel really alive gitu ya, karena kayak dipaksa nih, udah di corner, so udah nggak mikirin nanti atau ya nanti, nggak ada nanti gitu, cuma dari sekarang. So what I wanna do with whatever I have now gitu ya, the time now gitu ya. Jadi kayak memaksa aku untuk fokus ke ya udah saat ini, menjadi diri sendiri, nggak mikirin judgementnya orang atau besok gimana gitu ya. Ya udah nggak ada waktu untuk apa ya, pura-pura nggak jadi diri sendiri gitu ya. Kalau biasanya kan dulu mikir, aduh nanti ini gimana ya, nanti si ini mikirnya apa ya gitu ya. At that time kayak enggak, ya udah just be myself without any apa ya, kayak beban, karena like, ya udah gitu ya, I have nothing to lose basically. Nah, tapi sebelum divonis itu, were you like a tough cookie yang kayak lebih tough boss lah gitu? Were you a killer? Killer. Itu harusnya tanya sama tim saya ya. Lebih malu. Jadi waktu itu tuh gimana? So, dulu ya, I was very tough to myself, dan itu jadinya reflect ke orang kan. So in a way kayak saya menerapkan standar saya kepada diri saya, juga kepada orang lain. Yeah. So kalau aku bisa nih persisten kayak gini, ya I expect people around me juga sepersisten itu gitu ya. Jadi kalau aku masih persisten, orang segini, aduh udah cengeng banget ya, aduh gimana sih gitu kan. Kayak gemes gitu. Iya. I understand you. Nggak pernah sih teriak-teriakin orang atau gimana gitu ya. It's just like nggak sabar aja, kayak ya tough, kayak ngejar orang gitu kan, kayak kenapa gitu kan, kenapa nggak bisa gitu, kenapa telat apa semua gitu, kayak semua itu udah well plan nih, kalau misalnya ada yang miss kayaknya susah menerima gitu loh. You wrote that juga ditulis di dalam bukunya gitu kan, yang tentang your colleagues nih. Ini aku naruhnya di sini soalnya semuanya. Yeah. Jadi nih, which page was that? Sih, untung udah bisa diginiin. Teknologi very helpful banget ya. Exactly, banget. Aduh, ini banyak banget soalnya. Oh nih, dealing with colleagues. I already put it nih. So you said that sometimes it's really frustrating for you when people cannot see your good intention while you're giving your best for the best interest for the organization. Yep. Jadi memang you set the bar really high gitu sebenarnya. Kind of, iya. Tapi waktu itu nggak mikirnya ini high gitu loh. Emang harus begitu gitu. Right, yeah. Because itu yang kualitas kita pengennya seperti seperti itu, yang baik tuh seperti itu gitu ya. Tapi without like trying to put myself in, ya orang kan beda-beda ya, in other shoes gitu loh. Kan nggak semuanya sama kayak saya. True. Nah, ini you also wrote ini waktu divonis 2016 ya? Ya, Oktober 2016. Oktober 2016. Take me back deh. Waktu dikasih tahu sama dokter, ini kayaknya memang sebenarnya kayak meant to be banget ya, karena memang harusnya nggak dicek kan gitu, tapi tiba-tiba you sort of decided to check gitu. Iya. Mistaken. Take me back during on that day ketika divonis, udah stadium 4B pada saat itu kanker ovarium ya berarti ya? Cervix. Oh cervix, sorry ya, cervix, kanker cervix. Like what went through your mind? Well, pertama-tama kayak ya kaget lah ya, kayak disambar petir lah ya. Maksudnya I mean like ya dulu kayaknya ya rajin olahraga, seneng olahraga gitu udah ya. Lari belum tuh? Udah Udah maraton. Sport dari dulu, iya. Oke. Before sakit aku udah maraton gitu ya, like every day ke gym gitu ya. It just like apa ya, kayak ya hobi aja, senang bisa release gitu loh the tension. Terus makan ya nggak yang clean gimana banget, tapi juga nggak yang kayak junk food banget gitu. I don't like junk food juga gitu ya. So kayak kaget, semua orang pun yang dengar kayak, hah, what gitu ya, kamu sakit kayak gitu kan. Kaget. Kemudian yang kedua, mikirin, ini langsung kepikiran, aduh gimana ya, my mom ya, my siblings ya, gimana ngomongnya ya. So my dad already pass away kan. Terus waktu my dad already pass away, ya aku biasanya jadi I support them lah basically. Terus jadi mikirnya, aduh kalau aku napa-napa nanti gimana ya, terus ngomongnya gimana ya gitu ya, kayak
karena selama itu dulu gitu ya, aku selalu karena anak pertama juga gitu ya, jadi kayak adik-adikku suka lihat aku ngikut-ngikut gitu ya, so I cannot be wrong, dulu mikirnya gitu, I cannot be wrong, kalau aku salah nih gimana adikku ya gitu ya dulu. Tapi ya, well, we cannot control kan gitu ya. Sebenarnya gitu ya, sekarang kalau dipikir-pikir gitu kan. Jadi, iya, yang kepikiran, aduh nanti gimana ya gitu. Jadi, even nggak kepikiran kayak apa ya, bukan soal takut matinya gitu ya, tapi kayak kalau aku nggak ada nanti mereka gimana ya gitu ya. Kasih tahu siapa waktu pertama kali? Oke. Yang pertama akhirnya aku kasih tahu malah teman aku. Karena kalau ke keluarga sendiri kayak bingung gitu loh, gimana yang ngomongnya ya. Yang paling susah itu ngomong sama keluarga sih ya, terutama my mom gitu ya. Jadi akhirnya one day after I decided ya udahlah ya aku harus ngomong, karena aku juga lagi tuh decide untuk apa namanya berobat kan ke China gitu ya. Ya pasti kan tiba-tiba ngilang kan. Akan dicariin gitu kan ya, nanya kemana. Belum lagi kalau pulang ketemu udah botak-botak gitu kan. Terus ya udah kan ngomong sama my mom, tapi aku ngomongnya berusaha kayak it's like nothing gitu. Aku cuma bilang, "Mam, aku mau pergi berobat ya nanti ya," gitu kan. Sakit apa emangnya? Cancer. Hah? Bukannya itu penyakit yang mematikan? Ya Mam, segala penyakit juga kalau udah waktunya mati ya mati aja gitu kan. Oh my god. Iya jadi kan? mama tuh nggak tahu pada saat itu tuh kansernya sudah selanjut itu. Nggak tahu udah selanjut itu. Ya aku cuma bilang cancer, terus aku bilang ya sakit apa juga sebenarnya kan ya kalau udah waktunya mati bisa mati aja kan, Mam. Mau tipes demam berdarah juga orang bisa mati gitu kan. Tapi bener juga kan, lagi sehat pun bisa tiba-tiba nggak ada kan. Nobody knows gitu kan. Terus dia akhirnya tahu kapan? Tahu sebenarnya, keadaan sebenarnya. Ya setelah melewati masa-masa kritis. Wow. Jadi ketika udah ngelewatin kimo segala macam dia baru tahu. Iya. Jadi maksudnya tuh aku nggak pingin membebani orang gitu kan waktu itu. Jadi I feel like, dan aku tuh kebetulan orangnya in my lowest moment, better aku sendirian. Karena at least aku bisa dengerin lebih clear, dengerin suara sendiri itu lebih clear. Karena pada saat banyak orang, ya orang kan niatnya baik gitu sebenarnya kan, kasih suggestion ini. Tapi well, everyone is different kan. Maksud tuh apa yang baik untuk orang belum tentu baik untukku gitu kan. Jadi kayak daripada bingung, kalau in my lowest moment biasanya aku kayak apa ya, hermit gitu kan, mas buat sendiri aja gitu kan. It's like more apa tuh kayak comfortable buat aku gitu kan. So jadi dulu ya udah, jadi nggak sama my sibling juga aku nggak terlalu bilang kayak aduh aku ini kenapa gimana gitu ya. Aku cuma bilang ya udah aku pergi gitu kan. I decided waktu itu pergi sendiri juga gitu kan. Jadi berobat sendiri. Iya. Dan milih memang langsung berobatnya ke China pada saat itu. Iya. Karena memang di situ lah yang terbaik buat ini, buat typical cancer ini, atau gimana? Iya, that's a very good question. Jadi kan orang suka bilang ini bagus, itu bagus, bingung kan? Atau cuman dulu aku mikirnya gini, oke, aku sempat juga kan ke Singapura gitu ya, terus dicek, apa sih ininya? Ya udah pasti kemo dan lain-lain. Terus mikir kayak masa sih puluhan tahun ya itu penyakit kagak ada teknologi baru, karena kebiasaan innovation kan di digital gitu kan. Ya sampai akhirnya aku browsing sendiri nemuin oh ya ada yang namanya targeted chemo, targeted radioterapi gitu ya. Waktu itu aku bacanya adanya di Jerman. Kebetulan imunoterapi bukan sih? Ada juga imunoterapi salah satunya. Jadi itu rangkaian lah ya, ada targeted chemo, ada targeted radioterapi, ada imunoterapi. Nah, aku kebetulan ada teman juga di Jerman, aku tanya, tolong cek ya rumah sakitnya. Ternyata rumah sakit umum. Terus aku mikir lagi ya, orang bisa karena biasa kan. I mean, I'm very open to try new things, new innovation, tapi juga nggak mau jadi guinea pig kan. Jadi aku cari lagi tuh rumah sakit yang udah biasa ngelakuin. Nah, ketemulah yang China itu. Dan ternyata mereka punya kantor perwakilan di Jakarta juga. Jadi aku langsung tanya gitu ya. Terus kalau ditanya, kayak teman-temanku tuh waktu itu pada nanya gitu ya. Lu yakin nih mau ke China? Kan kayaknya konotasinya segala macam barang tiruan ada dari sana gitu kan. Are you sure gitu kan? Iya nggak tahu sih, saya ngikutin kata hati aja. Jadi kalau misalnya itu yang terbaik atau bukan, well kayaknya itu sifatnya relatif terhadap tiap orang. Yang penting dengerin kata hati, apa yang nyaman. Tapi ini buat kasih konteks ke teman-teman yang nonton. Jadi Cafe itu didiagnosa kan cancer cervix, tapi sudah menyebar ke mana aja waktu itu? Ke liver, ke bladder,
sama intestine. Itu berarti udah bilangnya Metastasis. metastasis. Ya. Itu kesempatan hidupnya 17 sampai 18%. 15 sampai 18. Based on statistik ya. Based on statistics, exactly. And then ini terbukti kalau kita lebih dari data dan statistika, I guess your story. Itu terbukti Tuhan lebih besar. Exactly. Tapi ini yang menarik. You mentioned about God. Ada satu kalimat yang aku nggak pernah bisa lupa nih. I never prayed for cure to the illness. Yeah. Instead, I asked for strength to run through the process. Yeah. I surrendered the end result to be in God's hand. Karena waktu mamaku sakit gitu, waktu ibuku sakit, aku selalu bilang, aduh sembuh. Karena that's what I want, right? Gitu. Iya. And then waktu aku baca ini, damn it, I should have revised my prayers gitu loh, you know? Tapi this is very interesting. So, waktu itu doanya apa? Oke, mungkin I share dulu kenapa sih aku bilangnya gitu ya sebelum doanya gitu ya. Jadi during that sakit gitu kan, aku realize sebelumnya aku tuh acting kayak Tuhan gitu kan. Semuanya aku plan, semuanya harus sama seperti yang aku plan. Kalau enggak aku stres sendiri gitu kan, atau frustrated. Terus pada saat sakit itu terus aku mikir, udah sakit kayak gini ya, hidup atau mati, aku nggak bisa kontrol. Kalau kata Tuhan, udah Faye, waktunya selesai. What can I do? Gitu kan? Padahal selama ini aku sombong banget gitu ya, acting like God gitu. Semuanya harus sesuai keinginan. Pas udah dihadapkan hidup mati, nggak semuanya aku bisa atur, nggak semuanya bisa aku manage gitu kan. Ada yang lebih besar. Ya, selama ini aku nggak pernah melakukan yang namanya surrender. So this is the time actually I learn so much. Pasrah kan, berarti? Berpasrah, tapi bukan menyerah. Jadi kalau buat aku ya, bedanya apa sih? Kalau pasrah itu tentang tujuan akhirnya. Saya serahkan pada Tuhan. Tujuan apa tuh, hasil akhirnya apapun, I let you gitu kan, terserah Tuhan. Tapi dalam prosesnya, saya nggak nyerah. Dalam prosesnya, I do my very best. So whatever the result, yang aku pasrahin sama Tuhan itu, resultnya apapun itu, I have no regret. Because I believe whatever the end result yang Tuhan kasih sama saya, that must be the best for me. Even though mungkin saat itu aku nggak bisa paham. But one day when I look back, I will understand and be grateful. Tapi kalau dirimu memang selalu rajin berdoa, maksudnya rajin ke gereja gitu kan sih? Before all of the cobaan ini. Oke. Jadi sebetulnya kalau ditanya ya, apakah I'm religious dulu gitu ya, ke gereja atau apa gitu ya, I'm not. Semua agama mengajarkan hal yang baik gitu ya. Yang beda kan labelnya aja tuh, namanya apa gitu ya. Tapi semuanya ngajarin hal yang baik gitu kan. So, it's much more important for me the relationship itself rather than the rituals gitu kan. Pakai label, orang suka tersesat, merasa labelnya lebih baik daripada label orang. Betul. So, because I have to learn something gitu ya, aku bilang, ya udah, tolong kasih saya kekuatan, pegang tangan saya juga gitu ya, jangan dilepasin supaya saya tuh bisa melihat gitu kan. Sebetulnya saya lagi disuruh belajar apa, and so I can learn what I have to learn gitu ya. Dari situ juga, then I learn during the process bahwa actually semua kejadian dalam hidup saya, semua orang yang saya ketemu dalam hidup saya, termasuk mungkin orang yang trigger hal-hal yang rasanya nggak enak buat saya, it's actually reflecting apa yang saya perlukan, apa yang saya perlu belajar. So perhaps ya waktu sakit itu ya salah satunya. Saya susah banget disuruh surrender sama Tuhan, yang mungkin udah ditoyor-toyor berapa kali tapi nggak nyadar gitu kan, tetap aja gitu ya. Dulu bilangnya persisten, padahal bukan persisten, nggak tameng. Iya gitu kan, bedanya dikit banget kan persisten sama tameng. Nah karena si Faye ini tetap tameng banget gitu ya, ya udah ketemu sama cancer deh gitu kan, so that I can learn, oh iya aku bukan Tuhan, aku nggak mengendalikan semuanya. Oh iya, aku ada satu titik, aku harus berserah sama Tuhan. Let God be God, gitu kan? Jadi waktu itu saya pikir, ini sakit ini ya, ujian itu gitu ya, betul-betul like a blessing for me because I learn so much gitu kan, and it's really empower me. Jadi kalau dulu ya mikirnya kan,
aku harus achieve biar ngerasa powerful gitu ya. Padahal pada saat itu actually I'm powerless. That's why I need to cover myself dengan segala achievement itu supaya kelihatannya powerful, supaya ngerasa powerful. But actually I'm powerless. Oh my God, aduh. Ini aku ada satu lagi, ini banyak banget soalnya dari quotation-nya nih, yang ini banget nih. Ini juga bagus banget. Life is not about breathing. Many people are still breathing, but they have died as they lost the hope and faith. As they stop learning, growing, contributing. They are breathing, but they have died. Oh my God. Ini momentumnya apa nih? Like you get, itu kan kayaknya you kayak ada something gitu kan. Kayak waktu akhirnya bisa berdamai. Iya. Dengan diri sendiri, dengan badannya. Oh, aku udah olahraga, aku juga makannya benar. Momentumnya apa ketika berdamai dengan itu? Momentumnya, jadi momentumnya ya, itu nggak kayak dari satu peristiwa aja, tapi udah pasti ya, apa tuh namanya bomnya ya si cancer itu. Ya. Tapi during that cancer, that process. Makanya sebetulnya sekarang kalau aku bilang sama tim aku, yang paling penting itu prosesnya. Because that's the real asset. Kita belajar di situ, kita growing dari situ gitu kan. We become better person dari situ. Nah sama, di bom cancer gitu. It's up to me. Mau jadiin itu blessing or curse gitu kan. So when I choose to ask atau untuk cari gitu ya, aku harus belajar apa dari sini gitu ya. So I take it like, okay, aku harus belajar apa gitu ya. Jadi aku nggak lihat kayak ini kayak mengasihani diri, tapi lebih kayak lihatnya, oh ya dari sini aku harus belajar apa ya. So itu dari pada saat aku mulai menerima itu, setiap proses yang terjadi setiap hari dengan diriku sendiri atau apa yang aku lihat. Karena waktu itu kan saya di rumah sakitnya itu integrated ya buat cancer. Semuanya cancer patient. Di kota apa waktu itu? Guangzhou. Guangzhou. Dari berbagai macam negara lah ada gitu ya. Tiap hari aku lihat orang datang dan pergi. Literally. Maksud itu pagi ketemu, sorenya udah nggak ada orangnya like meninggal. So it's kind of gloomy kan. Kayak nunggu waktu gitu kan semua orang. Terus aku kebetulan orangnya suka observe. Beberapa orang gitu ya, stadiumnya ada yang 1, ada yang 2, beda-beda lah ya. Ada yang udah ngerasa, ya udah pasti mati. Ngapain? Aku berusaha, ngapain? Aku harus treatment nyakitin. Udah nggak mau makan, nggak mau yang lain gitu ya. Terus aku lihat ya, sebetulnya di situ aku dapat kayak enlightenment gitu ya, kayak oh ternyata ya sebetulnya bukan tentang beban sebenarnya itu bukan tentang misalnya ya kita dikasih beban 5 kilo gitu ya. Apakah itu menjadi 5 kilo itu berasa kayak setengah kilo atau berasa jadi kayak 500 kilo, it depend on our thinking, our perception gitu ya. Jadi kayak misalnya orang baru, bukan baru lah ya, orang di stage 1 gitu ya, tapi ngerasa kayak udah nggak ada hope sama sekali, dia udah nggak mau ngapa-ngapain, dia udah ngerasa itu kayak 500 kilo. So actually dia close all the hope, udah nggak ada hope, dia close all the way lah. Ya. Tapi sama others gitu ya, udah even di udah stadium yang paling akhir, tapi pada saat dia berpikir bahwa okay, this is 50 kg, tapi I decided this is like setengah kilo. Terjadilah seperti rasanya setengah kilo, gitu kan. Jadinya lebih light. So basically di situ saya belajar. Oh iya ya, ternyata hal apapun yang terjadi di luar kita, apakah itu akan menjadi berat banget atau menjadi ringan, is depend on our perception. Waktu kita ngejalanin ya, gitu kan. Iya. So saya nge-trick pikiran kita sendiri juga dong. Iya. In a way. Iya, jadi itu dari kayak our point of view gitu kan. Iya. Sama kayak tadi, kayak si cancer, kalau saya berpikir bahwa itu adalah kayak curse gitu ya, terus saya cuma nyalahin Tuhan, well, sepertinya saya akan kayak spiral down, ya udah entah kemana. Ini kayak yang you said, I took the pain as a friend, not an enemy. Betul. I use it to know myself better. Jadi belajar lebih dalam lagi tentang diri sendiri. Betul. When I took the pain as a friend, surprisingly, the pain also treated me like its friend too. That's true. Kalau ada pain, saya kayak deny dengan cover up kan, kayak nggak kok, I'm not in pain, I'm fine, karena nggak mau kelihatan weak kan. mantra kamu dulu ini nggak, I'm strong independent woman, cause that's my mantra. Aku jadi pengen merevisi mantra dengan itu lagi deh. Iya dulu aku begitu. Oh my God. Iya, aku selalu bilang saat itu ya sama diri aku sendiri. Okay, I have cancer, but it doesn't have me, gitu kan. Tapi
the fact bahwa saat itu aku mentalnya down, aku tahu aku bohong. I mean, I got cancer and it's kind of controlling me gitu kan, karena aku ngerasa mentalnya down. So I have to turn back gitu kan. Jadi akhirnya waktu dokternya pergi, ya udah deh aku keluar rumah sakit gitu ya. Waktu itu kamarnya di lantai 3 gitu ya, tapi kalau lewat lewat lift depannya nurse station, nggak bisa lewat situ dong. Saya jadi lewat tangga darurat tuh keluar. Terus lemes-lemesnya gitu. Iya, that's like the most torturing jalan lah, itu kayak sakit banget gitu ya. Jadi waktu itu aku cuman udah liatin kaki aku, udah pokoknya jalan, pokoknya gerak aja kakinya 1 kilometer aja terus balik lagi. Aku pakai jam ini aku. Di situ aku juga belajar bahwa selama ini kamu take things for granted. Bisa lari jauh-jauh, mau 42 kilo hayu gitu kan. Terus tiba-tiba gak bisa ngapa-ngapain nih, sekarang mau jalan aja kayak siput. Sakit banget gitu ya. Yang hold my tears itu ya ego saya waktu itu, karena ya iyalah ya, aku yang sneak out sendiri terus masa mau nangis sendiri. Jadi waktu aku balik ke rumah sakit abis jalan, udah ada dokter sama suster nungguin tuh mau masukin lagi obat. Dimarahin lah ya, anyway. Aku bilang sama dokternya, ya dokter jangan salah paham ya. I mean like the fact aku jauh-jauh ya dari Jakarta ke sini, it's because I trust your expertise, but I always believe it always takes two to tango. So you do your best, and I need to do my best as well gitu kan. That time I feel down, aku butuh mental aku balik gitu ya. For some people perhaps tidur atau makan itu menguatkan gitu ya. Buat aku activity, so I do that. Can't you see I feel much better? Mungkin karena abis gerak juga kan. Ini dingin pula ya kan. Tapi yang aku berasa gitu pada saat aku bisa balik ya, I know no matter how crazy this illness gitu ya, I'm going to manage it. Manage it dalam artian gini, bukan soal mati atau hidupnya gitu ya, tapi lebih ke arah aku nggak akan jadi orang-orangan lah. So because aku nggak mau gitu ya kayak hidupnya panjang lama, tapi cuma kayak orang-orangan doang nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. So pada saat saya bisa balik ke rumah sakit lagi, at that time saya ngerasa jauh lebih tenang karena I know I don't need to be panic, karena walaupun ini sakit parah banget gitu ya, maksud itu it's crazy gitu ya sakitnya, but I'm going to manage it well. Nggak tahu kenapa saya ngerasa gitu, karena at least ya, it doesn't stop me. Aku masih bisa jalan kok, sepanjang aku punya kemauan. That thing kayak ini aku gitu ya, kayak enlighten me bahwa sepanjang aku tetap punya kemauan untuk tetap melangkah, I'm going to be fine. No matter nanti ini langkahnya sampai kemana gitu. Jadi aku udah nggak mikirin lagi ujungnya, tapi aku mikirin ya udah selangkah-selangkah aja. Jadi itu akhirnya aku bilang sama dokter, kalau gitu besok-besok saya tiap hari 1 jam ya boleh keluar. Iya, akhirnya setiap hari ya dapat jatah 1 jam. Iya, jadi dia bilang ya udah tapi bawa handphone ya gitu kan. Kalau ada apa-apa kamu telepon rumah sakit gitu, karena dokternya kayak udah pusing juga sama saya. Nah tapi itu dari 1 jam aku bisa jalannya lebih cepet. Tiap hari aku jalan gitu ya. Sebenarnya aku like kayak mengalihkan juga fokus aku dari pain gitu ya. Karena saat itu aku reject itu pakai painkiller. Karena I feel like painkiller kayak aku numbing myself. I realize all my life that time, aku selalu numbing perasaan aku. Aku selalu memati rasakan diri aku. Sehingga aku udah nggak tahu lagi diri aku siapa. I got lost. So this time, during the illness, I will learn gitu kan, to take the pain, to face the pain, to enjoy the pain gitu ya, in a way gitu ya. Ya udah coba deh dancing with the pain judulnya. Kemudian pas udah di tes PET scan terakhir yang udah full body test ya, setelah round of chemo tuh yang udah dinyatakan bersih itu berarti bulan apa? Juni 2017. Oh, Juni 2017 itu sudah. Kemudian Maret 2018 you do another marathon di Himalaya. Iya. Setelah kelar dengan divonis sudah bebas dari kanker. Iya, jadi itu lucu tuh. Karena dulu in my bucket list, because I love Himalayas, I've been to kayak Tibet sendiri, ke Bhutan, ke Nepal gitu ya. Saya suka banget entah kenapa. Nah, because of that, aku suka olahraga, aku suka lari. So aku di dalam bucket listnya aku, kalau nanti ada marathon di Himalaya, I'll join. So actually waktu yang Cuba Marathon gitu ya, aku udah daftar buat yang Bhutan Marathon itu dari Bhutan, Himalayasnya. Wow. Tapi terus kan sakit kan, aku lagi di kemo. Harusnya kan Maret 2017 tuh. So aku masih email loh ke panitianya bilang, sorry, I cannot join karena ternyata aku sakit gitu ya.
Tapi aku masih bisa bilang gini, but I'll join next year. Aneh kan? Cuman aku berpikir bahwa there's something that I really want to do. And this time, for the very first time, aku maratonnya itu I have a cause gitu ya. Jadi dalam artian selama sakit itu di rumah sakit, tiap hari tuh orang, ya tadi aku cerita ya kayak gloomy banget nungguin giliran. Tapi aku selalu berpikir ya, aku tuh dulu berpikirnya adalah we are not our body gitu ya. Yes, we have the body gitu ya di sini, but we have mind, we have spirit gitu kan. So ya kalau punya strong body that's good gitu ya. But if you don't have strong body, but you still have like the spirit and the mind gitu ya. Kalau kamu kuatin itu harusnya your life gitu kan masih baik-baik aja gitu kan. Jadi ceritanya mau menyemangati orang-orang bahwa after all this treatment gitu ya, sepanjang kamu believe in yourself gitu kan, you can still live your life to the fullest. Your body nggak akan stopping you dari from what you want basically. Yes, dari hidup kamu gitu loh ya. Nah, jadi ya udah berat sih gitu ya. Latihannya berapa lama tuh? Bounce back-nya lagi buat nyiapin ini nih? Iya. Himalaya? Ya 6 bulan lah. Jadi saya belajar sampai saya jadinya belajar ini plant-based sport nutrition gitu kan. Oh wow. Jadi, karena you're vegan now. Iya. Udah vegan, pure vegan, right? Dari semenjak treatment itu ya? Sudah vegan. Iya. Padahal kan abis kemo itu kayak, wah udah pokoknya berantakan banget lah ya. Ini kayak gampang banget jerawatan atau apa, karena kan hormonnya keganggu segala macam gitu ya. Nah anyway, ya udah berat kan. Tapi ini juga satu hal yang saya terus belajar gitu ya. Setiap 1 kilometer yang saya lari gitu ya, itu saya mikirnya aduh ini berat banget ya, udah pengen berhenti banget. Cuman ya udah saya mikirnya oke, 1 kilometer buat si A, ini buat si B. Jadi kayak I'm kind of praying for them. Ya totalnya selesai. Jadi di situ tuh saya belajar. Ternyata pada saat kita ingin memberi buat orang ya, itu memberikan balik kekuatan buat kita. Betul, benar. When we are giving, actually we are receiving gitu kan. Betul. Jadi kalau orang berpikir terima kasih. Iya. Kita terima, kita juga masih. Betul. Jadi actually I have to thank them because of them I can receive so much gitu ya. Orang-orang yang sudah pass atau ada masih berjuang. I love it. Oke, ini nih aku juga pengen ngomong karena kita udah tahu. Sebelum ke situ aku pengen tahu dulu. Waktu dikasih tahu dokter, hey, you're free from cancer. Oh my God, like benar-benar kayak, gitu kan, kayak ini real nggak gitu, jangan halusinasi nih kebanyakan obat kemo brain shock. Is this real? Bener nggak sih ini? Are you real? Gitu. Ya aku nanya 5 kali gitu kan, gimana gitu kan, betul gitu kan. Terus dia bilang, ya waktu udah tahu, oke, bener ya, the very first time aku langsung kepikir, oh jadi harusnya flashback sebelumnya. Aku ada near death experience kan, bulan April 2017. Jadi ya sudah inilah ya, nyaris meninggalkan gitu ya. It feels like kayak dry, cold gitu ya. It's like long way gitu kan. Lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu di tempat tidur atau gimana? Itu kayak udah saya udah nggak perhatiin lagi kayak bisa ngapain atau ngapain gitu ya. Cuman udah ngerasa kayak ya udah melayang aja gitu ya. Terus waktu itu saya cuman bilang, oh ya udah, ini udah waktunya ya. Ya udah deh, aku bilang, I know my life is far from perfect, but I know, aku bilang sama Tuhan, bahwa all this time, I have done my very best with all my good intention. Some people perhaps, salah paham atau nggak bisa lihat gitu ya, maksud baik aku, tapi that's fine. Yang penting, Tuhan kamu tahu kan, gitu kan. Terus, aku bilang, so if you, kalau ini udah waktunya, I'm ready gitu ya. I know I'm far from perfect, but yeah, I have no regret. Because I've done my very best with all my best intention gitu ya. Jadi it's okay. But aku bilang, Tuhan kalau if you want me to continue this journey now, this is so painful. Aku bilang, so there must be something you want me to do for you. Dan kalau orang sekarang suka bilang ya, sukses gitu ya. Aku suka tanya, what is your definition of success gitu ya, di karir atau apa gitu ya, maksudnya nothing's wrong with that gitu kan, cuman maksudnya all the achievement is good, orang nggak akan moving, nggak akan ada progress di dunia ini kalau nggak ada yang namanya achievement gitu ya, the motivation to achieve, but perhaps it should not be kayak the North Star-nya gitu kan. Ya, ini kamu cerita juga tentang merubah navigasi. Betul, aku tuh baru realize waktu itu.
sebenarnya nggak ada yang salah dengan achievement. It's just like kayak aku punya kompas dalam hidup aku. I set a wrong north gitu kan. Northnya kayak achievement. Padahal all the achievement along the way can be achieved kalau pada saat kita mencapai North Star-nya kita ini. So the most important thing ini North Star-nya apa gitu kan. Nah ternyata ya tadi yang saya bilang, pada saat saya just be myself gitu ya, nerima diri apa adanya dengan segala imperfectionnya saya, saya kayak lebih damai. Dan kedamaian ini tuh kayak apa ya, yang nggak bisa diukur, nggak bisa dinilai dibandingkan dengan apapun achievement saya selama itu gitu kan. Iya, jadi definisi itu redefining definisi sukses buat saya sih. Dan you repurpose your life juga di sini kan. Akhirnya apa sih bertanya kan? Apa sih gunanya sebenarnya Faye di dunia ini gitu kan? Setelah sembuh ini, akhirnya lebih ke membangun young generation and young women. Is it something yang memang that's your calling? Ya, jadi a very good question ya, calling gitu ya. So kalau misalnya ditanya gitu ya, purpose ya. Kalau aku pikir-pikir, what is purpose actually, gitu kan? Ternyata purpose itu tentang setelah aku menjalani gitu ya berapa saat. It's all about serving others while you are also learning. From serving others itu sebenarnya aku juga growing gitu ya. Role-nya bisa jadi apa aja. As a sister, as a colleague, as a friend, as daughter, apapun lah. Iya, bisa apa aja gitu ya. So, aku baru realize gitu ya, beberapa saat yang lalu lah ya, beberapa waktu lalu kayak sebenarnya tentang purpose itu ya tentang serving others sih gitu ya. While aku juga belajar pada saat serving itu, and to serve gitu ya, to deliver my purpose itu actually not tujuan, maksudnya bukan end goal. Orang suka, termasuk aku gitu ya dulu berpikir kalau purpose teh ya udah deh ini harus apa ya, maksud tuh kayak ada yang apa ya, definisi pastinya, role-nya apa gitu ya. Ternyata purpose itu dalam hal sehari-hari, misalnya even nggak sengaja ketemu orang nggak kenal di jalan, yang ternyata dia butuh bantuan and we can help. When we decide to help, actually we deliver our purpose. We never know itu bisa jadi apa kan. Gitu ya. Jadi it's not yang harus selalu didefinisikan hal-hal besar gitu kan. Kan kesannya berat banget ya. Tapi actually just be myself, and whenever I see things that I can help and I have to help gitu kan, ya udah just do aja gitu ya. So actually in a way hal-hal kecil pun ya actually I deliver my purpose gitu kan. We never know kan, misalnya bantuin hal kecil buat orang ini, ternyata orang ini bisa berantai lagi kan. Bener ya? Banget, selalu ada domino efeknya itu. Berubah juga nggak definisi soal tadi tuh, strong independent woman? Yes. So what is like your strong independent woman now tuh seperti apa after going through? Just accepting myself, whatever I am gitu ya, dengan segala imperfection ya, dengan segala kegilaannya gitu kan. Which is like, yes I'm not perfect, but yeah, it's like perfect imperfection gitu kan. Semua imperfectionnya aku tuh ada tujuannya. Kebayangkan kalau misalnya semuanya perfect, aku jadi orang sombong dan gak belajar apa-apa. Ya karena jadi kalau buat saya sekarang gitu ya, strong independent woman itu apa? Ya pada saat saya bisa menjadi diri saya sendiri, nyaman menjadi diri saya sendiri, tanpa harus berlindung atau bersembunyi di balik achievement. Ya kalau saya salah atau kurang ya emang this is Faye, but at least I have my good intention. I'm doing my very best. I'm learning. Karena kan sometimes sekarang apalagi kita ada di society yang memang kalau lo kerjanya di mana atau kamu lagi ngerjain apa, you're divine with what you do. Ya balik lagi ke achievement itu tadi gitu loh. And it's interesting. Aku pengen denger dari kamu, Faye. Kayak sebenarnya tuh nggak segitunya loh gitu loh, you know. Jadi tapi kalau sekarang aku ambil nih, Faye bukan digital banking director. Aku ambil itunya. It's okay, that's fine. I'm Faye. Karena dulu sebelum sakit itu, attach diri aku dengan karir aku karena aku kayak seolah-olah nggak punya identity. Kerjaan itu menjadi identity aku, achievement itu menjadi identity aku dulu, ya. Tapi after sakit, after I got that all those learning gitu ya, actually ya, gitu ya. Saya adalah saya, dan actually saya yang memberikan warna terhadap apapun yang saya kerjakan.
So role-nya apapun itu tergantung saya kasih warnanya seperti apa gitu kan. Misalnya, well, let's say ya, kalau ada kerjaan yang kayaknya paling membosankan gitu ya. Kalau saya literally take it ya membosankan and I treat it as kerjaan membosankan gitu ya, asal-asalan, ya akan menjadi bosan. Tapi pada saat Faye misalkan decide, oh this is not that exciting, but I can make it exciting gitu kan. Ya udah, jadilah gitu kan. Jadi sebetulnya bukan soal kerjaannya, bukan soal role-nya, title-nya, but it's about me. How I can contribute, how I can give the color. Mau kasih warna apa sih gitu loh. So dibalik. Dan actually ya pelajaran terbesar, bukan pelajaran, tes terbesar. Setelah sembuh kan waktu itu, balik lagi ke kerjaan kan, lihat parlor waktu itu. Terus ya balik lagi lah ritmenya ya, kerjanya kayak racing red. Terus kayak hati saya memanggil saya dengan kencang kayak, Faye, lu dikasih second chance not to do the same thing. Terus kayak seolah-olah kayak ya udah resign gitu ya. Terus aku mikir, this is like my investment, tiba-tiba resign gitu loh ya karir saya waktu itu. Itu after saya sembuh. Terus tapi hati saya kayak kenceng banget gitu ya bilang you have to stop gitu kan. Terus akhirnya saya mikir ya udah deh. Kalau saya nanti dying lagi gitu ya, saya nggak mau ada regret. So I'll follow my heart. Saya bilang ya udah deh Tuhan, I give the driver's seat to you. Ya, you are in the driver's seat now. So I follow. Aku resign tanpa plan, tanpa tahu mau ngapain. Bos aku dulu ada di Singapura, dia sampai berpikir jangan-jangan aku sakit lagi. Aku bilang enggak, aku baik-baik aja. I just want to have a break aja gitu kan, just to think through sebetulnya meaningnya apa sih dari hal-hal yang aku kerjakan. I want to put a meaning into whatever I'm doing gitu ya. Karena after all those, ya sebenarnya kalau aku kerjain tuh kerjain apa, terus apa sih meaningnya? Jangan sampai aku tuh kayak robot aja gitu jadinya. Iya kayak I realize something juga waktu itu. Actually the real currency is time. That's the only thing yang Tuhan kasih secara gratis, tapi nggak bisa dibeli balik. So ini time yang dikasih, aku pakai buat apa ya? Kalau aku kerja, meaningnya apa ya? Harus ada meaningnya dong, gitu ya. So I need to have a break to find the meaning, gitu kan. Waktu itu teman-teman saya bilang, lu gila, abis punya sakit kayak begitu, nanti cari kerja lagi susah. Terus karena sejarahnya kayak begitu, sejarah sakitnya, gitu kan. Tapi ya udah, aku akhirnya decide tetap resign karena ya tadi aku nggak mau nanti ada regret gitu ya. Itu pertama, it's a test for me tentang detach. I have a very strong attachment to career, ya kan yang tadi aku bilang pakai achievement gitu ya. Nah itu kayak tes banget gitu ya. Tapi pada saat aku decide dan aku bisa detach tanpa plan dan aku bener-bener kayak ya tadi berserah sama Tuhan nih tujuannya. Udah deh Tuhan, kamu di driver's seat deh. Kamu yang jalanin deh mau kemana, aku ikut deh this time. Lega banget. Terus berapa lama akhirnya? So it's like itu kayak 8 months gitu ya. Jadi aku bilangnya sabbatical gitu ya. Ya. And during that sabbatical gitu ya, I do all the things that I never did before. Jadi kayak contohnya, dulu kan kerjaan aku ya tadi cerita dari auditor, terus begitu selalu di teknologi. Aku belajar Ayurvedic cooking, aku belajar raw food, bikin gitu ya. Jadi banyak lah ya yang aku pelajari gitu ya. Terus, dan aku even ngajar dong di di Philip's Kitchen gitu, bikin kayak raw food, healthy food, vegan food. That's something that I never thought before. Jadi gara-gara kan dulu tuh waktu sakit itu gara-garanya awalnya kalau tanya kenapa gitu ya, aku ke vegan akhirnya. Waktu sakit kan orang bilang katanya sakit kayak gitu gara-gara terlalu banyak sifat asam, sehingga harus banyakin basa, which is dari tumbuhan gitu ya. Daging kan sifatnya asam. So tapi aku tahu diri tuh dalam artian aku tuh orangnya cepet bosan. Kalau disuruh makan salad doang seumur hidup kayaknya nggak jalan deh gitu ya. So at that time waktu sakit itu tuh masih di China, I challenge myself gimana caranya nih Faye, kamu bikin makanan sehat tapi juga exciting karena jangan sampai aku ngerasa aku nggak bisa makan ABCDE karena aku sakit. It's like a punishment. I have to make it as an excitement, enjoyment gitu ya dengan bikin sesuatu yang
ya exciting buat aku makan gitu. Jadi I take it as kayak terapi gitu kan. Ya udah aku browsing ya ketemu ada Ayurvedic, ada si raw food. Terus aku belajar in between itu aku ada belajar raw food certification, orang Jepang dia ada di Bali. Yeah. Terus juga kalau yang susah itu sebenarnya Ayurvedic karena kan belajar segala macam. Ya, nih ceritain juga nih di bukunya tipe-tipenya, doshanya. Yes. Terus udah gitu efek-efek dari herbs-nya. Yeah. Sampai di rumah sakit dokter bilang, "Kamu lagi ngapain belajar?" Pasien lain bilang, "Kamu masih belajar buat apa?" Tapi setelah 8 bulan sabbatical, balik lagi ke corporate. Nah, that's very interesting karena it's not planned gitu kan. Jadi suatu hari saya nggak sengaja ketemu sama kan aku terusnya pindah ke Genius kan ya, masuk Genius BTPN. Waktu itu nggak sengaja ketemu sama CEO-nya Pak Jemi gitu, nggak sengaja ketemu. Terus saya nanti ngobrol ya, terus ya udah, terus ya dari situ bergulir aja gitu. Awalnya kayak kayaknya ini ya kerjaan biasa lagi gitu ya. Tapi pada saat saya ketemu ada sama waktu itu head-nya di Genius gitu kan. Dia cerita tentang, ini ya banyak nih timnya very kreatif, masih muda-muda gitu ya, tapi they need kayak ya guide lah basically. Nggak tahu kenapa, hati saya merasa, oh ya, aku mau ngelakuin itu gitu ya. Padahal ya, kalau misalnya ngikutin kayak ego saya zaman dulu, harusnya saya nggak mau karena kayak ngerasa ini scope-nya jauh lebih kecil daripada yang biasa saya kerjain gitu kan. Tapi that time saya belajar, oh ada something else yang saya harus belajar, yang saya harus contribute gitu ya. Jadi ya udah, I just go aja gitu kan. Ya. So, last question. Kalau misalnya you can contribute small changes in your own little worlds, what would it be? What would it be? Pertanyaannya kayaknya susah-susah gampang. Just like in your own little world saja. Yeah. It's as simple as kalau saya bilang ya, ketemu orang, papasan sama orang ya smile aja juga it can be something, we never know gitu kan ya. Just be kind sama orang in a kayak simple thing lah ya, nggak usah yang kayak berpikir harus yang gimana gitu ya. Ya kayak kalau misalnya lihat kayaknya because I've been in that situation, misalnya ngerasa saya lihat ini orang kayaknya nggak pede, so I will like kayak ya berbaik. Maksudnya bukan berbaik hati juga, kayak I know feelingnya kayak apa, so I will kayak kasih kayak ngacak terus gitu ya jadinya. Iya, jadi kayak share the spirit lah, maksudnya you're good kok gitu loh. Maksudnya tuh nggak ada yang perfect juga anyway, hanya Tuhan yang perfect. Betul. Jadi kenapa harus nggak pede? Ya kan? Tapi what I can sense is that your energy, your vibe is very positive. Dan mudah-mudahan itu nyebar ke aku, ke teman-teman yang ada di sini semuanya. Dan I think that's the smallest change that you can contribute to our world. Thank you so much. Thank you so much for everything. So happy for you. Thank you. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka, dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.